Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali menembakkan serangan rudal ke tentara Israel di Palestina Utara. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal yang menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Sementara itu, pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan drone ke Israel. Drone milik pejuang Hizbullah menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Serangan drone pejuang Hizbullah juga menyebabkan ledakan besar. Hizbullah membalas Israel dengan menyerang kota Nahariya di Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah dengan pesawat tanpa awak atau drone. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah melancarkan serangan ke permukiman di Nahariya, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi oleh militer Israel. Pemirsa, Israel menyerang rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel berdalih menyerang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang berada di sekitar rumah sakit. Israel menyerang rumah sakit Tep9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon. Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep9. Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Pemirsa, tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang yang tewas di Lebanon. Serangan Israel yang menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon mengakibatkan ribuan warga sipil tewas. Tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang Armenia di dalam kelompok Hizbullah yang tewas dalam bentrokan militer dengan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Warga setempat melaksanakan sholat jenazah, sementara keluarga dan teman-teman yang berduka memberikan penghormatan terakhir mereka. آدم لما أجى على الحي وبيحب المقاومة وفات على صفوف المقاومة قدم نفسه فداء لهذا الخط فداء لأهل البيت ونحن بنفتخر فيه إنه هو من الطائفة الأرمنية إنه قدم نفسه بهالطائفة وبقلب الجنوب دفاعا عن الجنوب ولبنان وأهله. Bentrokan pertama di Lebanon pecah pada 2 Maret. Tel Aviv mengatakan bahwa mereka menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Pertama dalam sejarah, Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimistis perdamaian bisa tercapai untuk menghentikan perang.
Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian. Serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Ya Allah, Van, استهد فين Van? Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel milik warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Ya Allah. Satu unit truk jenis PS terbakar di Jalan Lintas Timur kilometer 38 di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu dini hari. Api membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam pekat. Api dilaporkan muncul dari salah satu bagian kendaraan dan kemudian membesar. Truk dari arah kota Jambi menuju Kuala Tungkal diduga sedang beraktivitas melakukan pengangkutan minyak ilegal. 2 unit armada diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kebakaran satu unit truk di Jalan Lintas Timur, kilometer 38 Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi penting lain terkait Perang Timur Tengah, diantaranya Perang Iran-Amerika berlanjut. 25 juta warga Iran siap ikut program Bela Tanah Air. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen dan telah berubah jadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda. Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden JD Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya.
Arief mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Arief juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu. Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pemirsa, meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun, ribuan kapal tertahan dan harus mengantre di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS maksud kami untuk menyamarkan identitas.